Shalom, puji Tuhan, moment of love. Wajah-wajah yang diberkati Tuhan, mari lambaikan tangan. Amin. Sebelum kita mulai, coba kita pikirkan satu hal aja yang membuat kita bersyukur sama Tuhan dan katakan terima kasih Tuhan. Ya, coba, saya kasih waktu sebentar. Oke, sudah dapat? Ya, sekarang sama-sama ucapkan terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami datang dengan sukacita Tuhan. Kami mau merayakan hari ini adalah kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami juga mau merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah ini Tuhan. Biar semua pujian, semua firman Tuhan dan doa-doa yang kami naikkan ini Tuhan boleh menguatkan iman kami dan bawa kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan dan meninggikan Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau datang dengan sukacita. Kita mau nyatakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Sebab itu kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena firman Tuhan berkata, masuki gerbangnya Tuhan dengan nyanyian, pujian, dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama yuk, tepuk tangan yuk. Katakan, oh giranglah, oh giranglah. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Mana wajah-wajah sukacitanya? Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sama-sama katakan. Oh giranglah, oh giranglah. Siapa yang cinta pada saudara? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, semuanya.
jadi rangkangku. Ku bersuka sebab jadi rangkangku. Jadi rangkangku, jadi rangkangku. Ku bersuka sebab jadi rangkangku. Oh, jadi rangkangku, jadi rangkangku. Ku bersuka sebab jadi rangkangku. Jadi rangkangku, jadi rangkangku. Ku bersuka sebab jadi rangkangku. Amen. Jadi rangkangku, jadi rangkangku. Ku bersuka sebab jadi rangkangku. Katakan ku bersuka. Ku bersuka sebab jadi rangkangku. Ku bersuka sebab jadi rangkangku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan selalu baik bagi kami. Kasih setiamu Tuhan tidak berkesudahan Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hari ini kami datang dengan ucapan syukur Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami Tuhan, tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi rasa ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mari bersyukur sama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Sama-sama katakan ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidup. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Yesus, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum
pujian syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus. Ku pujikan, Yesus. Ku sembahkan, Yesus. Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Katakan dengan segenap hatimu, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Tuhan dan Raja, amin Tuhan.
Kami cinta Engkau Tuhan. Kami kagum kepadamu Bapa. Kau begitu baik dan luar biasa. Di dalam segenap gerak hidup kami Engkau ada Tuhan. Untuk itu Bapa kami patut bersyukur kepada Engkau. Hari ini kembali Tuhan pertemukan kami di Women of Love semua karena kebaikan Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat yang mampu mempertemukan para wanita-wanita-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu ini Bapa. Sehingga kami boleh merasakan Tuhan cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Maka pada saat ini kami mau katakan terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, semangat yang baru dan sukacita yang baru Tuhan. Karena kami tahu Allah Israel penjaga kami di saat kami tertidur Engkau memberkati kami Tuhan. Dan ketika kami bangun kami mau meraih setiap berkat-berkat Tuhan yang mengikuti kami kemanapun kami melangkah. Terima kasih Bapa, ini para wanita-wanita-Mu Bapa yang datang berserah kepadamu Tuhan. Ketika mereka datang beribadah di tempat ini, itu tanda mereka menyerahkan secara totalitas hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Maka Engkau akan berperkara kepada wanita-wanita-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi pergumulan para wanita-wanita-Mu Bapa, Engkau adalah jawaban yang sempurna bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang di kaki Tuhan, ketika kami datang mendengar firman-Mu, ketika kami datang memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami percaya masalah kami Tuhan sedang selesaikan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa Bapa buat gembala kami Bapak Timothy Abraham yang tidak pernah putus-putusnya kami membawa hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu beserta dengan Ibu Evelyn. Biar Tuhan Engkau senantiasa melindungi keluarga gembala kami beserta dengan kedua putra-putrinya. Kemanapun keluarga gembala kami Bapak, Engkau senantiasa menjagai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, ini kami para wanita-Mu berdiri atas bangsa ini. Membawa bangsa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau berperkara atas bangsa kami. Apapun yang terjadi atas bangsa ini semua terjadi atas seizin Tuhan. Dan ketika Tuhan ada anak-anak Tuhan di pemerintahan, taruhkan roh takut dan gentar kepada setiap anak-anak-Mu di sana Bapa. Sehingga roda pemerintahan ini akan semakin benar di mata-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Biar Tuhan Engkau taruhkan roh takut dan gentar kepada Engkau Bapa. Sehingga mereka ketika mengambil keputusan adalah keputusan yang Tuhan mau. Sehingga bangsa ini tetap berdiri sampai saat ini. Karena masih ada doa-doa yang hidup yang dinaikkan kepadamu Tuhan. Untuk itu Bapak sekali lagi presiden kami, wakil presiden kami terus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan demikian juga Tuhan aparat negara kami TNI Polri tetap bersinergi menjaga keamanan bangsa kami ini Bapak. Biar Tuhan mereka tetap menegakkan keadilan atas bangsa ini. Khususnya para TNI Tuhan yang ada menjaga bangsa ini di setiap perbatasan negara-negara tetangga. Biar Tuhan Engkau senantiasa melindungi menjaga mereka Tuhan. Keluarga-keluarga mereka terus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekayaan bangsa kami begitu melimpah. Biarlah Tuhan orang-orang yang bijaksana Tuhan taruh di pemerintahan untuk mengatur, untuk memimpin setiap kekayaan-kekayaan negara kami. Sehingga Tuhan korupsi akan semakin turun dan semakin menurun di negara kami ini. Dan bangsa Indonesia boleh menikmati kekayaan negara kami yang begitu melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Ada bersama kami Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Sustono Bapak. Sebagai mitra kerja-Mu siang ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah taruhkan isi hati-Mu. Apa yang menjadi kebutuhan wanita-wanita-Mu di tempat ini akan kami dengarkan pagi ini Bapak. Dan kami akan pulang membawa berkat yang luar biasa. Maka dari itu Tuhan berdiri Engkau di atas mulut bibir hamba-Mu. Ketika dia berdiri di tempat ini, sembunyikan dia di belakang salib-Mu yang penuh dengan kasih daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan senang
jiwaku akan puji takkan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang sangat luar biasa di mana Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau menyampaikan pesan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh menikmati semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kami bersyukur, kami siap menerima firman-Mu. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Ibu-ibu yang luar biasa, ada beberapa pria termasuk Pak Gembala kita. Puji Tuhan. Kalau saudara berdoa, perlu diingat bahwa kita itu hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Dunia yang terkutuk. Dan kita hidup di tengah manusia yang berdosa, di tengah manusia yang sudah jatuh. Jadi belum lama ini saya mendengar ada satu orang berdoa, kami tengking krisis di dunia ini. Saudara tidak bisa menengking krisis. Karena krisis itu adalah penggenapan firman Tuhan. Secupak gandum sedinar harganya katanya. Dan tiga cupak jelai itu sedinar harganya. Artinya upah orang kerja sehari itu hanya cukup membeli gandum kualitas makanan terbaik. 1 kali saja. Nah kalau mau makan 3 kali, maka saudara harus membeli makanan yang kualitasnya lebih rendah. Itu yang dinamakan jelai. Gitu. Jadi kalau saudara belajar firman, saudara jangan berpikir bahwa dunia ini akan semakin baik. Dunia ini semakin tidak baik. Saya tadi malam pulang, anak saya sudah masuk di rumah sakit mendadak karena dia sakitnya luar biasa, tidak bisa ditahan. Padahal dia baru mendarat dari Cina. Ya. Lantas diantarkan oleh asisten rumah tangga dimasukkan rumah sakit. Ya, saya mesti pulang dan menunggu dia. Saya pulang dari rumah sakit 2:30 pagi, 3:30 saya baru tidur. Dan tadi pagi saya sudah bangun pagi-pagi juga dan berangkat ke tempat ini. Itulah Jakarta. Ya, perjalanan yang mestinya biasa kalau saya ke Senayan City itu sekitar 30-40 menit, itu tadi ditempuh dalam waktu hampir 2 jam. Ya. Saudara mau tengking kemacetan? Jadi kalau doa itu harus mempunyai landasan kebenaran. Kita kadang-kadang suka tanya sama Nabi ya, kita suka tanya sama orang yang katanya dipakai Tuhan. Saya mau tanya jujur deh, apakah Alkitab kita itu kurang sempurna? Itu firman loh saudara. Orang Kristen itu sekarang lebih suka bertanya kepada hamba Tuhan ketimbang belajar firman. Kalau hamba Tuhannya itu rajin doa, rajin baca firman Tuhan, lo pendoa aja klinik kok. Ngerti ya? Saya pernah ditelepon 9:30 malam oleh seorang istri. Dia bilang gini, Pak Andreas, pendoa gereja kami mengatakan bahwa suami saya harus pindah rumah sakit sebelum jam 12. Kalau tidak dia akan mati. Saya menelpon Bapak karena Bapak adalah salah satu pimpinan daripada jaringan doa nasional. Terus saya tanya, yang bilang itu siapa? 2 pendoa dari gereja kami Pak Andreas. Saya bilang gini, kalau memang sudah waktunya suamimu meninggal, mau dipindahkan kemana saja tetap meninggal. Karena kedaulatan itu punya Tuhan, bukan punya dukun Kristen. Jadi sekarang banyak pendoa itu seperti dukun Kristen. Maaf ya, saya nggak nyindir, cuma nyinggung aja. Gitu loh. Jadi saya mau katakan ada banyak pendoa yang sangat lack of knowledge, kurang pengetahuan. Hanya didasari dengan doa ngeroh tetapi tidak pernah baca firman. Jadi makanya jadi pendoa yang bodoh. Dan saudara tahu, sampai hari ini suami itu daripada ibu ini hidup.
Kenapa? Karena saya katakan tidak perlu dipindahkan. Apakah Pak Andes berani menjamin? Bukan saya yang menjamin. Keputusan di tangan ibu. Kalau percaya pada pendoa itu pindahkan. Kalau ibu mau yang benar, tetap suaminya di situ. Karena pindahkan ke rumah sakit manapun juga, namanya juga tetap rumah sakit. Sekarang ada pendoa lagi di Sumatera, saya nggak perlu sebutkan di kota mana. Begitu istrinya seringkali sakit yang begitu luar biasa. Lantas pendoa ini mengatakan bahwa susunan kamar itu harus diubah. Jadi saya pikir pendoa ini lebih banyak bukan belajar firman, tapi dia lebih banyak belajar feng shui begitu kira-kira. Tapi lucunya orang Kristen percaya loh. Lo betul nggak? Kenapa? Karena kita tuh males baca firman. Itu ya. Oke, saya akan memberitahukan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Slide-nya bisa diperlihatkan. Yaitu memberitakan Injil keselamatan. Saya dengar dari beberapa waktu yang lalu itu ada Pak Franky Utana khotbah di sini. Dia cerita bahwa dia menceritakan bahwa tentang ambasador, duta besar. Kita itu mestinya kalau berada di satu tempat kita itu diutus, berarti kita harus menceritakan tentang negara kita. Nah itu yang saya ingin sampaikan pada hari ini, memberitakan Injil keselamatan. Saudara perlu lihat bahwa di dalam hidup ini ada 3 macam iman. Ya. Yang pertama yang disebut dengan historical faith. Percaya apa yang dikatakan Alkitab. Orang seperti ini, apa yang dikatakan Alkitab bahwa 5 ketelur roti 2 ekor ikan itu bisa memberi makan 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak kecil. Orang ateis, orang agnostik itu akan berpikir gini, masa bisa sih, nggak masuk di akal. Tapi Kristen turunan ini, historical faith ini, dia percaya. Musa ngetok batu, batunya keluar air. Orang ateis itu bilang, itu bukan hanya mustahil tapi mustafa. Enggak mungkin gitu. Tapi orang Kristen turunan ini, dia percaya bahwa Tuhan bisa melakukan demikian. Dan ini begitu banyak orang yang disebut historical faith ini adalah kalau di Indonesia keturunan Tim Raja Mak Babon. Timor Toraja Manado Batak Ambon. Jadi turunan babon-babon ini disebut ini historical faith ini gitu kira-kira. Ya. Yang kedua yang saya sebut namanya practical faith. Itu iman sehari-hari. Sakit dia doa. Kekurangan uang dia doa. Ya. Ada masalah dia teriak nama Tuhan. Nah 2 jenis iman ini tidak bisa disebut bahwa mereka sudah diselamatkan. Nanti kita akan melihat. Yang ketiga disebut saving faith, yaitu iman yang menyelamatkan. Jadi tidak serta-merta karena saudara duduk dalam kebaktian, saudara sudah diselamatkan. Ya. Mari kita lihat slide selanjutnya. Iman yang menyelamatkan itu seperti apa? Kata Roma 3:25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi kita itu didamaikan, diselamatkan karena iman dalam darahnya. Slide selanjutnya. Darah Yesus yang menyelamatkan itu artinya melibatkan kematian daripada Tuhan Yesus. Dan kalau bicara tentang kematian, berarti kita tidak bisa lepas bicara tentang kebangkitannya. Nah pertanyaannya, Yesus itu mati karena apa? Karena dosa. Dosa siapa? Boleh bilang sebelahnya enggak? Karena dosa siapa? Dosa saya, betul nggak? Saudara disebut orang berdosa bukan karena saudara melakukan dosa. Kita berdosa karena pada hakikatnya kita itu memang manusia berdosa yang diturunkan dari nenek moyang kita. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa bayi itu suci,
Saya adalah orang yang paling tidak setuju. Karena bayi itu sudah dilahirkan seperti Daud berkata, aku diperanakan dalam dosa. Itu kata Raja Daud dalam Mazmur. Jadi tidak ada bayi yang suci. Yang pasti dia masih mempunyai banyak kolagen, jadi nggak ada tompel seperti kita. Ya, tidak perlu dilaser. Begitu dia umur 1,5 tahun, mamanya kasih dia 2 buah coklat. Dengan pesan begini, ini 1 buat Dedek, 1 buat Cece. Begitu beberapa jam kemudian dia tanya sama anaknya yang pertama, C, tadi mama ada kasih coklat buat kamu, udah dikasih sama Dedek belum? Belum. Dipanggil dedeknya, Dedek udah kasih coklat buat Cece? Udah. Kata Cece belum, dia diem. Betul nggak? Nggak ada yang ngajarin bohong, tapi dia bisa berperilaku seperti demikian, kreatif kata Pak Timothy. Ya, nah selanjutnya berita yang tadi kita baca itu harus disebut sebagai berita Injil. Dalam bahasa yang lainnya disebut the good news, kabar baik. Memberitakan firman tidak sama dengan memberitakan Injil. Karena dalam Injil Matius dikatakan beritakanlah Injil. Tidak dikatakan pergilah ke seluruh dunia, beritakan firman. Injil itu adalah bagian daripada firman. Tapi Yesus bilang seluruh kitab suci di dalam perjanjian lama, semua mereka nabi-nabinya itu bicara tentang aku. Jadi Injil itu tidak lain adalah bicara tentang Yesus yang menyelamatkan manusia daripada dosa. Injil itu kabar baik tentang karya Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Selanjutnya, tidak semua khotbah itu mengandung Injil. Misalnya khotbah tentang memberi persembahan dan perpuluhan. Itu tidak mengandung Injil, tidak mengandung kabar keselamatan. Khotbah tentang bersabar, itu firman, tapi itu tidak mengandung Injil. Khotbah tentang bahwa kita harus jujur. Bahkan sedihnya saya sekarang melihat di gereja itu orang lebih banyak berkhotbah tentang motivasi ketimbang memberitakan firman atau memberitakan Injil keselamatan itu. Ini yang terjadi. Jadi sekarang para hamba Tuhan udah lebih pinter daripada para motivator dunia. Sepertiga daripada buku-buku saya dalam perpustakaan saya yang berjumlah hampir 12.000 Pak Timothy, itu adalah buku-buku tentang motivasi. Jadi saya paham banget. Ada banyak pendeta sekarang lebih banyak baca buku motivasi lantas dicarikan ayat yang bisa menunjang. Apalagi sekarang ada AI. Ketik kata apa saja terus tanya ayat mana yang kira-kira bisa menunjang statement seperti ini. Dapat ya, gitu. Nggak perlu belajar lagi Pak. Gitu. AI bisa khotbah tentang moral. Tapi AI tidak bisa khotbah tentang grace, tentang anugerah, tentang Injil. Nggak bisa. Karena para pembuat AI itu didasari karena perbuatan, bukan karena kasih karunia. Ya. Jadi kalau Injil harus bercerita tentang manusia berdosa dan kita butuh keselamatan yang dikerjakan oleh anak Allah, itu Injil. Masalah saudara bukan karena saudara kurang uang. Masalah saudara bukan karena saudara punya penyakit yang parah. Masalah kita itu adalah dosa. Apa yang dikalahkan Yesus di atas kayu salib? Ada 2. Yang paling utama adalah kematian. Dan yang kedua namanya ketakutan. Kan tiap hari manusia punya masalah begitu. Kalau saya sedang berada di luar, maksudnya di luar Jakarta, saya sedang tugas yang jauh, misalnya kemarin saya di Ambon gitu atau di Papua. Kalau ada telepon dari rumah tengah malam, itu langsung jantung saya tanpa dikomando langsung berdegup keras. Ada apa? Itu namanya ketakutan. Enggak pernah diundang. Saudara naik mobil sudah hati-hati, bisa ditabrak dari belakang loh.
bisa disenggol sama tukang ojek. Sehingga patah, gitu kira-kira. Slide selanjutnya. Kalau saudara bertanya, apa itu inti daripada Injil yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu? Saya coba membuat kesimpulannya, kata-kata singkatnya di dalam 1 Korintus 15, 3 dan 4. Bunyinya begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, kata Rasul Paulus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu Injil. Itulah kabar baik buat saya dan saudara. Ya. Slide selanjutnya, setiap orang bisa diselamatkan kalau dia mempunyai pengertian tentang Injil yang menyelamatkan ini. Kalau dia tidak mengerti Injil, bagaimana dia bisa diselamatkan? Nah, problem gereja pada hari ini, banyak orang mendengar khotbah, tetapi tidak ada kabar baiknya. Kalau tidak ada Injil, bagaimana orang akan mengerti Injil? Itulah sebabnya banyak orang seperti ini tidak dapat diselamatkan. Makanya kemarin pada waktu saya berkhotbah di gereja HKBP, ada begitu banyak anak sintua, penatua, kelakuannya sinting. Paham saudara? Tidak serta-merta karena dia anak pendeta, lantas secara otomatis dia juga akan menerima keselamatan yang dipercaya oleh ayahnya. Hari ini kan gereja begitu. Kalau bapaknya pendeta, maka gereja yang punya banyak aset itu akan diwariskan kepada anaknya. Saya nggak nyindir ya. Gereja dianggap sebagai sebuah perusahaan. Saya dibuat kagum belum lama ini Pak Timothy dengan seorang murid saya. Dia seorang gembala gereja, salah satu gereja besar di Sumatera, yaitu di Pulau Nias. Aset cukup banyak. Karena gereja itu besar di Pulau Nias. Dia bukan orang Nias tapi dia orang Karo. Ya, Bapak Ibu tahu, anak yang pertama sudah bekerja. Anak yang kedua sudah bekerja. Dua-duanya lulusan dari universitas di Pulau Jawa ini. Yang ketiga, keempat sekarang kuliah di Jogja, kembar. Dan waktu saya makan malam dengan mereka, saya tanya pada si kembar, nanti kalau sudah selesai kuliah, kalian siapa di antara kalian yang mau meneruskan pekerjaan papa kalian di Pulau Nias? Enggak ada om. Kakak saya, abang saya, adik saya, kata si kembar ini. Kami sudah memutuskan bahwa kami akan begitu selesai kuliah dan kami akan bekerja di luar Sumatera. Kami tidak akan kembali ke Sumatera, apalagi ke pulau kami. Terus saya tanya, aset gereja papamu yang begitu besar, yang jumlahnya miliaran rupiah, mau diserahkan pada siapa? Adik si kembar yang paling kecil bilang ini, Om Andreas tahu, itu semua dari Tuhan dan punya Tuhan, bukan punya kita. Gereja juga begitu, kalau hari ini saya bisa menjadi pelayan Tuhan, itu karena panggilan. Terus terang kalau saya boleh memilih, saya nggak mau jadi pendeta. Saya itu kemarin makan dengan seorang gembala, dengan istrinya. Lantas seorang ibu tua yang menjadi pekerja dalam gereja itu membawakan sayur pare. Begitu saya lihat sayur pare, saya lantas nyeletuk. Loh, Bu, Bapak itu senang yang pahit-pahit. Terus suaminya bilang, kenapa Pak Andreas? Enggak, itu kan sayur pahit. Aduh, masalah jemaat lebih pahit daripada pare Pak, katanya begitu. Pak Timothy kelihatannya mengaminkan ya. Ya, masalah jemaat itu lebih pahit daripada rasa pare itu. Kalau boleh memilih, enggak mau saya jadi pendeta. Ya, ngurusin orang, sudah ngurusin orang, berkorban waktu, berkorban apa segala macam, tetap aja disalah pahami. Itu enggak? Ya. Saya itu satu hari pakai gelang Pak. Lantas ada seorang ibu dalam sebuah kebaktian, dia deketin saya. Ibu ini sudah umur dan dia
pegang gelang saya. Gelangnya Pak Andreas ini bagus sekali. Tapi saya rasa Pak Andreas sebagai seorang pendeta itu gak layak pakai gelang seperti begitu. Terus saya tanya, kenapa Bu kok gak layak? Itu gelang itu mahal sekali loh. Saya sudah lihat di Pondok Indah itu harganya berapa. Saya tanya, berapa harganya Bu? Ya di atas 8 juta. Waduh Bu, kabar baik ini saya dibelikan oleh anak saya yang sulung lagi di Bangkok. Itu harganya kalau dikuruskan 300.000 rupiah. Saudara tahu ibu ini bilang apa? Oh kalau 300.000 rupiah gak apa-apa katanya begitu. Itu loh pengadilan jemaat. Mau pakai barang itu jadi salah gitu ya. Makanya banyak hamba Tuhan gak suka mempublish ke Instagram apa segala macam gitu ya. Pergi kemana, saya termasuk hamba Tuhan yang gak suka. Kalau saya pergi kemana saya publish, saya ada di kota ini, ada di pulau ini, ada di menara ini, saya gak pernah suka publish. Karena kenapa? Gak semua orang senang dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita menderita, orang senang. Roma 10 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini lucu nih Pak Timothy. Doanya Paulus itu begitu, supaya mereka diselamatkan. Ada apa dengan mereka? Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi jangan kaget di dalam gereja ada orang yang ikut pelayanan mereka sungguh-sungguh. Tetapi sebetulnya mereka itu belum diselamatkan. Ini loh permasalahannya. Satu hari ada seorang pendeta di Kabupaten Humbang Asudutan itu di apa itu namanya kotanya Dolok Sanggul. Itu ada ibu pendeta dia cerita gini pada saya di tengah seminar. Dia bilang gini, Pak Andreas saya mau tanya. Di gereja kami itu kedatangan seorang jemaat perempuan. Dia datang dengan suaminya. Kalau doa, itu doanya begitu kusuk dia nangis. Kadang-kala dia berucap yang keras gitu. Kami senang karena melihat orang yang begitu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Padahal gereja kami bukan gereja Pantai Kosta, bukan gereja karismatik. Kami gereja evangelical, gereja Injili begitu. Tapi kami tidak syak, kami juga tidak marah, kami senang lihat ibu ini. Dalam kegiatan yang lain ibu ini selalu datang. Jadi satu hari suami saya bertanya pada ibu ini, Ibu, anak ibu berapa? Disebut 5. Wow banyak ya. Masih usianya segini udah punya anak 5. Oh 5 anak itu Pak bukan dari suaminya saya yang sekarang. Loh maksudnya dari suami saya yang pertama dan yang kedua. Loh yang ketiga ini? Ya yang pertama itu kami bercerai. Karena dia jadi laki-laki tidak bertanggung jawab Pak, kerjanya malas. Yang kedua juga saya cerai. Karena dia tukang main judi. Nah ini suami yang ketiga. Terus saya tanya, Ibu bisa menikah 3 kali itu dengan izin gereja? Ya saya menikah semua bukan di bawah meja Pak. Semua resmi Pak. Saya bisa bayangkan. Ya, kita itu kan kagum dengan karunia. Betul nggak? Tapi kita tidak mementingkan buah karakter. Ya, orang ini giat. Mari lihat deskripsinya selanjutnya. Orang bisa sungguh-sungguh atau mereka giat dalam pekerjaan Tuhan tapi tanpa pengertian. Orang seperti ini tidak bisa diselamatkan. Kalau orang percaya tetapi tidak mengerti Injil, maka dia belum selamat. Kalau dia beriman, dia ada Roh Kudus. Seringkali kita menerjemahkan orang itu penuh Roh Kudus kalau dia berkarunia. Salah satunya adalah berbahasa roh. Nah saya akan tunjukkan dalam Galatia pasal yang kelima. Saudara gak usah lihat tapi saya akan bicarakan, akan dirunut gitu ya. Ada banyak orang dia dipenuhi Roh Kudus tapi hidupnya tidak seturut dengan kemauan roh. Bahasa kerennya tidak dipimpin oleh roh. Nah kalau orang hidup tidak mau mengikuti keinginan roh, menurut saya berarti dia hidup menurut keinginannya sendiri.
Bahasa Alkitabnya Pak Timothy, keinginan daging. Jadi ada orang yang berkarunia, tapi hidupnya itu tidak mau mengikuti keinginan Roh Kudus, tapi keinginannya sendiri. Maka yang dihasilkan adalah Galatia 5 ayat 17 sampai 19. Perbuatan daging itu telah nyata. Makanya ada orang Kristen yang bisa melakukan percederaan, bisa melakukan percabulan, bisa hidup dalam kebencian tanpa mengampuni. Doa Bapa Kami-nya tiap minggu diucapkan, tapi nggak pernah dipraktekkan. Bisa paham ya? Yang paling jelas adalah sidang Korintus. Sidang Korintus itu adalah sidang yang sangat berkarunia. Lebih daripada gereja kita sekarang. Karunia-karunianya hebat. Tetapi Paulus bilang apa? Di dalam gereja Korintus yang berkarunia itu ada anak yang tidur dengan ibu sambungnya. Istri bapaknya, istri muda bapaknya. Apalagi? Mereka bisa melakukan percabulan. Apalagi? Mereka bisa minum dalam perjamuan kudus itu mabok. Apalagi? Mereka bisa ada kelompok-kelompok. Saya grupnya Paulus. Oh, kami kelompoknya Apolos. Jadi gereja yang berkarunia, tetapi perpecahan itu juga sangat masif. Kenapa? Karena masing-masing hidup dengan keinginannya sendiri. Coba saya tanya. Saya itu pernah kebaktian di satu gereja ya. Ya, setelah selesai sesi kedua, karena itu gereja itu 5 sesi, selesai sesi kedua. Ada seorang wanita deketin saya, dia bilang gini, Pak Andreas khotbah Bapak itu luar biasa memberkati saya dan itu pas dengan hidup saya. Karena dia jalan sendirian, saya tanya gini sama dia, suamimu mana? Ada Pak, sudah turun duluan. Jadi apa yang sangat memberkati kamu? Ya rumah tangga saya Pak, saya 8 tahun hidup dengan suami itu satu rumah, tapi tidak satu kamar. Kenapa? Suami saya selingkuh Pak. Terus kamu gak berpikir untuk cerai? Oh orang Kristen kan gak boleh cerai Pak Andreas. Bagus. Jadi kalau kamu kebaktian, ya kami kebaktian sama-sama Pak, duduk bersampingan. Tapi kami tidak pernah satu kamar, karena saya jijik lihat suami saya. Terus kamu gimana? Saya balas Pak. Berarti kalau gitu skornya sudah 1-1. Saya mau tanya jujur, ada nggak keluarga-keluarga yang seperti ini dalam gereja? Sangat banyak. Ya. Kalau orang bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu ada Roh Kudus di dalam dirinya. Walaupun tidak tampak karunia Pak Timothy. Karunia yang dimasukkan oleh gereja kita, kalangan gereja Pantekosta Karismatik harus berbahasa roh. Orang bisa datang pada Tuhan itu pekerjaan Roh Kudus. Dan yang saya tahu pasti, kalau ada Roh Kudus, hidup orang itu pasti berubah. Karena gini loh, orang itu di dalam firman itu bisa dikatakan kita bisa jadi orang yang mengatakan diri kita menerima Yesus, tapi kita bisa menjadi seteru salib. Itu kalimat itu ada, seteru salib, menjadi lawannya Kristus. Roh Kudus yang memimpin kita pada kebenaran, tetapi kita gak mau dipimpin, kita hidup, kalau bahasa Jawanya itu semau gue sakarepe dewe. Kita masih sangat tetap self-centeredness gitu loh, mementingkan diri sendiri. Saya setuju pembicara-pembicara yang mengatakan kita harus berubah, kita harus punya tingkah seperti begini, kita harus bermulut manis, kita harus sabar, kita harus ramah pada pasangan kita. Saya gak menolak Pak, tapi itu semua adalah luarnya. Kekristenan itu bukan merubah luar. Kekristenan itu adalah merubah hati manusia, merubah dalam. Kalau akarnya gak dirubah, maka buahnya akan tetap. Makanya maaf ya Pak Timothy, saya gak percaya dengan pelayanan pelepasan. Di KOM kita kan ada namanya pelajaran kemerdekaan. Itu kami juga yang menciptakan pertama kali. Ya kalau Bapak tahu tentang Abelov.
Itu sumbernya dari situ. Tapi Abba Love belajar daripada kalangan kami. Dari gereja Jalan Suci. Kami belajar dari pertama kali daripada Filipina. Kita ngajarin tentang apa itu yang disebut dengan pelepasan. Tapi semakin saya belajar sebagai seorang hamba Tuhan. Hal yang paling kecil aja. Ada orang datang kepada kita, hamba Tuhan. Pak, saudara saya ini orang yang paling tidak sabar. Padahal namanya Sabaruta Barat, Pak. Tapi dia gak sabar, Pak. Lantas didoakan pelayanan pelepasan. Kami perintahkan segala roh ketidaksabaran. Ikatan-ikatan yang membuat dia tidak sabar. Keluar! Saya tanya jujur. Dia terjadi manifestasi. Terus pelayan pelepasan mengatakan, puji Tuhan dia sudah dilepaskan. Roh ketidaksabarannya sudah keluar. Saya tanya jujur, begitu dia keluar mobilnya dipotong, sabar gak dia? Ibu paling tahu ya suaminya masing-masing kan. Kurang ngajar makan dia nanti. Padahal baru didoakan. Saudara ngerti maksud saya? Sabar itu adalah buah karakter. Dan itu tidak bisa diubah dalam sekejap. Pendoa kita lebih aneh lagi. Saya itu jalan dari Jakarta mau melayani di tempatnya Pak almarhum Pak David Zakra, Pak. Di jalan itu saya mengalami 4 kali ban itu kempes. Kali yang ketiga, saya punya staf tuh bilang gini, Pak kita doakan. Ini ada roh yang membuat ban Bapak yang depan kanan ini kempes terus. Karena saya geli, saya bilang gini, ya wes kamu doakan aja udah. Saudara tahu, dia berdiri di depan ban. Dia mulai karuniain, kira lama syakana manatakan. Kami perintahkan segala roh yang membuat ban ini kempes dalam nama Yesus. Wah saya waktu dengar gitu, saya ketawa tapi saya senang juga. Saya dalam hati bilang, ya semoga doanya didengar oleh Tuhan. Dan saudara tahu, belum masuk pintu tol di Bandung, Pasir Koja, itu kempes lagi. Saya tanya Pak sama teman saya yang ahli ban. Dia tanya gini, Bapak beli ban merek apa? Saya sebutkan satu nama, saya tidak sebutkan ya. Jangan beli ban itu Pak, ban itu sangat tidak baik. Baru berapa lama Pak beli? Baru 2 hari yang lalu. Nah itu ban itu sangat tidak baik Pak. Dan tidak cocok dengan mobil Bapak. Dan saya ganti sesuai dengan anjuran dia. Dan sekarang sudah 4 tahun lebih gak pernah ban itu. Jadi bukan karena ada roh. Teman saya sakit perut. Si pendoa ini bilang ada roh sambel di dalam diri orang ini. Maaf ya. Ini loh pendoa-pendoa kita itu saudara ya. Roh nabi kata Korintus, tunduk kepada nabi. Artinya apa? Roh itu tetap harus tunduk kepada nalar kita, kemanusiaan kita. Tatkala kamu mengetahui firman, firman itu akan memerdekakan kamu kata Yohanes 8, 31, 32. Bukan pelepasan yang merubah kita, tapi rajin merenungkan firman. Ibu-ibu rajin memikirkan tas baru di estalase di Senayan City. Karena sering dipikirkan pindah ke rumah saudara, betul gak? Itu kuasa dari perenungan. Bapak-bapak suka merenungkan janda sebelah. Tidur itu bisa mimpi. Machen. Istrinya tanya, siapa itu Machen? Kamu itu salah. Loh saya dengar berulang kali, nanti saya rekam. Itu saya lagi makan, saya nyebutin Machen begitu loh. Loh kamu nyebutnya Machen itu loh. Nah itulah kuasa dari sebuah perenungan. Kalau dia tidak mengerti Injil, maka dia bukan orang percaya. Alkitab Perjanjian Baru itu 45% itu berbicara hal-hal yang praktikal, hal-hal yang praktis. Tapi 55% Alkitab Perjanjian Baru itu bicara tentang doktrin. Nah banyak khotbah pendeta pada hari ini khotbah tentang moral, khotbah tentang motivasi, jarang berkhotbah tentang Injil. Nah saya akan beri contoh kalau
Bapak Ibu membaca 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, kita kan suka membaca 1 Korintus 15 yang ayat yang ke berapa tuh? 58. Tapi kita kan jarang baca tuh yang ayat 1 sampai 57. Ya, coba perhatikan perikop-perikopnya. Dari ayat 1 kebangkitan Kristus. Nanti ayat 12 kebangkitan kita. Ya. Terus itu bicara doktrin ayat 35 kebangkitan tubuh begitu, ya. Begitu ayat 58, jadi 1 sampai 57 itu bicara doktrin, ayat 58 itu baru bicara tentang hal yang praktis. Karena itu katanya, setelah kita bicara tentang doktrin tadi, Paulus bilang karena itu saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu hal yang praktis. Tapi gereja hari ini banyak bicara tentang hal yang praktis, tidak pernah bicara tentang doktrin. Gak usah jauh-jauh lah Pak Timothy. Kita disuruh menerangkan tentang Tritunggal aja kita gak ngerti. Ada orang kemarin pendeta jelaskan Tritunggal pada saya begini, dia murid saya tanya, pengertian Tritunggal coba ceritakan, kalau saya ini bukan orang Kristen, saya tanya sama kamu. Ya Tritunggal itu gini Pak Andreas, pagi saya namanya Albert, jadi pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan. Itu jabatan saya sebagai seorang ANS. Tapi di rumah saya adalah kepala keluarga. Ya, kepala rumah tangga. Jadi saya bapak. Nah malam hari saya nyambi, saya jualan bakmi. Jadi orang mengatakan saya adalah tukang bakmi. Satu saya, tapi punya 3 profesi. Saya jawab, itu bukan Tritunggal. Tritunggal itu bukan begitu. Tritunggal itu 3 pribadi di dalam satu hakikat. Jadi nggak bisa pakai ilustrasi begitu. Ya memang karena otak kita ini terbatas. Mau mendalami Allah yang tidak terbatas itu kan pengertiannya sangat terbatas sekali. Jadi kita coba nerangin yang aneh-aneh begitu. Makanya itu perlunya kita belajar kebenaran. Kenapa saya bilang saudara perlu belajar firman? Karena firman itu yang akan menolong hidup saudara. Khotbah tentang motivasi itu semacam suplemen Pak. Kalau ditanya pada saya suplemen itu baik apa enggak? Baik, tapi kalau saudara hanya makan suplemen, jadinya seperti Michael Jackson itu. Mati itu di perutnya tuh, lambung itu isinya suplemen semua. Orang sering tanya pada saya, Pak Andreas bisa badannya bugar gitu, makan vitamin C atau vitamin apa? Saya bilang saya jarang makan vitamin karena dokter saya mengatakan begini, kalau kamu rajin makan buah, rajin makan fiber, makan serat, maka semua itu sudah didapat. Saya berjemur tiap pagi, saya berjemur itu D3-nya saya sudah dapat semuanya begitu. Alami saja. Saya tidak percaya pada susu buat kita orang-orang yang sudah tua seperti saya sini sudah hampir 70 tahun gitu. Saya nggak percaya dengan susu-susu yang membuat supaya tulang tidak keropos, itu adalah iklan. Kalau para ahli tulang mengatakan itu kebohongan. Tapi kan saudara percaya pada kebohongan. Kenapa? Karena saudara tidak mencari sumbernya. Saya ingat waktu mama saya ditaruh di lantai 2 di rumah kami. Keluarga saya itu marah pada saya. Dia bilang apa? Kamu itu jahat sama mamamu. Masa orang tua disuruh naik turun tangga? Mama saya sekarang 92 tahun Pak Timothy. Dan kalau ke gereja itu pulang pergi. 6 kilo jalan kaki. Ke pasar pulang pergi 8 kilo, itu jalan kaki. Naik turun tangga kuat. Dan tidak punya masalah dengan kaki. Mama saya tidak pernah minum susu. Dia cuma makan makanan yang sehat. Makanya mami saya dari bunda sampai hari ini tetap langsing. Dari buahnya lah kamu akan melihat. Bukan dari omongannya, dari buahnya. Gitu. Maaf saya bukan nyindir, saya cuma nyinggung aja kok saudara. Otot saudara gak pernah dilatih. Makanya kita sakit. Teman istri saya almarhum. Tingginya 172, tapi hari ini tingginya sudah di bawah 170. Terjadi pengerutan. Minimal orang mulai bongkok. Kenapa? Karena tidak pernah mau melatih otot. Tidak pernah main dumbbell apa segala macam.
Ya, sedikit belajar kesehatan. Kitab Roma itu 11 pasal bicara tentang doktrin. Kalau Anda baca kitab Roma itu 11 pasal bicara tentang doktrin. Nah pasal 12 sampai pasal 16 itu baru bicara tentang hal yang praktis. Kitab Ibrani juga begitu. 11 pasal itu bicara tentang doktrin semuanya. Baru pasal 12 dia bicara tentang hal yang praktikal. Ini contoh saja. Jadi superior Kristus di atas semua sistem ibadah dan ritual Yahudi. Kalau gereja pada hari ini kan sangat mementingkan ritual. Dan ritualnya lebih banyak kepada sekarang itu kepada bagaimana caranya menyenangkan manusia. Jujur ya, kalau ada musiknya gak bagus atau pilihan lagunya gak bagus, kita suka ngedumel, kita bilang pemain pujiannya jelek. Musiknya gak bagus. Loh saya tanya, gereja itu sistemnya apa sih? AMKM. Anda meminta, kami memutar, kami menyanyi. Loh pujian itu kan alamatnya kepada Tuhan. Setuju tidak? Tapi sekarang nyanyian itu diubah bukan kepada God center tetapi kepada manusia. Anthropocenter, kepada manusia. Dipilih lagu-lagu yang menyenangkan manusia. Na 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 na. Liriknya bagus Pak. Doa Yabes yang dipilih. Kenapa? Isinya bagus, biarlah kami diberkati apa segala macam. Enggak mau pakai doa Bapa kami. Yesus enggak pernah ngajarin doa Yabes, Yesus ngajarin doa Bapa kami. Melakukan doa Bapa kami itu enggak gampang. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu doa. Tapi kenyataannya saudara geragas kan? Tahu geragas gak? Rakus. Kalau saudara hartanya berlimpah, dipakai untuk menolong orang lain, itu bagus. Tapi kalau hartanya berlimpah, saudara hanya pamer tas saudara. Saudara seperti toko estalase yang berjalan. Orang bukan lihat Kristus, tapi lihat diri saudara. Saya di Jawa Tengah makan di satu tempat, saudara-saudara. Di Semarang itu. Teman saya yang merupakan kepala cabang BCA wilayah Jawa Tengah. Itu dia bilang gini pada saya, Pak Andes tahu gak Bapak itu siapa yang makan dengan supirnya? Tahu saya. Anaknya dia adalah vice president daripada BCA. Saya tahu. Mas Arman saya bilang begitu. Saudara tahu, orang yang punya Jarum, orang yang punya BCA, salah satu orang terkaya di Indonesia, itu datang cuman pakai baju biasa, celana biasa, sandalan, dan pakai mobil Toyota. Kijang Innova, Ribbon itu loh. Dia gak perlu menunjukkan seperti kita, bahwa dia orang kaya. Gak usah ditunjukkan dia sudah kaya kok. Dia gak perlu gini-gini. Ngerti? Kalau saudara belajar psikologi seperti saya, itu malah problem jati diri, gambar diri yang tidak itu. Pernah dihina menjadi orang susah, makanya sekarang kita suka pamer begitu. Yang punya Facebook itu loh. Kaosnya bisa dihafal, selalu warnanya grey, abu-abu. Mereknya juga sama, H&M. H&M itu bukan, di Amerika itu bukan toko yang mahal. Itu kayak di sini kayak Robinson, kayak Ramayana begitu. Kalau saudara ke Jepang, hampir di seluruh sudut-sudut di Jepang dimanapun, pasti saudara bisa lihat Uniqlo. Di sini kita kalau makan Yoshinoya itu mahal, tapi kalau di Jepang itu wartegnya Jepang. Artinya apa? Pemilik Facebook ini memakai sesuatu yang sederhana. Enggak perlu dia pamer. Saudara mau minum kopi 10 ribu, 50 ribu, 100 ribu, atau 300 ribu seperti kemarin saya di Hongkong. Ditraktir anak saya minum kopi 300 ribu. Di bandara Pak, 1 cup. Itu namanya apa? Tetap minum kopi. Ngerti ya? Saudara pakai baju 50 ribu, pakai baju 1 juta, pakai baju 10 juta. Ceritanya apa? Kan cuma menutup aurat. Ngerti gak? Cuman saudara punya masalah dengan gambar diri. Banyak jemaat baik, slide-nya situ. Tetapi jadi orang bodoh.
Ada jemaat pinter doktrin, tetapi jadi orang jahat. Piauko saya, di sini tahu Piauko enggak? Saudara sepupu saya, itu tiap hari posting renungan harian. Tapi satu hari, ya enso saya itu, telepon saya, dia nangis, dia marah-marah. Dia bilang gini, kokomu itu bajingan. Saya tanya, kenapa so? Aku nih baru pulang, diam-diam mau bikin kejutan, aku yang terkejut. Kenapa so? Dia tidur sama Van Po. Orang Chinese itu kan gak boleh menikah sama Van Kui. Tapi selingkuh sama Van Po boleh. Ngerti gak? Menikah gak boleh sama pribumi. Tapi selingkuh boleh sama pribumi. Pembantu. Itulah orang kalau sombong begitu. Makanya saya bilang butuh keseimbangan. Jadi yang penting dalam khotbah itu adalah Injil. Yang harus disampaikan itu kabar baik. Kenapa manusia buahnya itu bisa dosa? Karena akarnya kita manusia berdosa. Nah dosanya itu harus dibereskan. Dia harus menerima pengampunan Yesus. Dengerin ilustrasi saya. Yesus itu tidak datang melihat manusia yang berada di dalam kubangan dosa itu, lumpur dosa itu atau lautan dosa itu. Dia lempar pelampung. Peng. Terus dia bilang sama orang-orang berdosa, cepat ambil itu pelampung yang aku lemparkan. Dan berusahalah untuk sampai ke tepian supaya kamu selamat. Itu bukan kekristenan. Itu berarti usaha manusia untuk menyelamatkan diri. Makanya ada orang tanya pada saya, menurut Pak Andreas, agama Pak Andreas itu lebih baik daripada agama kami, agama-agama nenek moyang Anda Pak Andreas. Mereka tahu bahwa saya adalah orang Muslim dulu. Saya besar di pesantren. Jadi dia tanya begitu. Apakah menurut Anda Pak agamamu itu lebih baik daripada agama kami semuanya? Saya jawab, agama Kristen tidak lebih baik. Tapi sama dengan agama-agama yang lainnya. Karena agama itu menceritakan usaha manusia untuk mencari Allah supaya dia bisa selamat. Termasuk agama Kristen. Makanya kita suka nyanyi. Menyenangkanmu, senangkanmu. Nah ini orang yang gak tahu diri ini, dia berpikir dengan perbuatan baiknya, dia bisa menyenangkan Tuhan. Manusia berdosa, kok bisa menyenangkan Allah yang kudus? Kalau kita itu sekarang diterima Allah, itu bukan karena perbuatan baik kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan songong kata orang Bekasi ya Bu. Kalau kita diterima sama Tuhan itu bukan karena Bapak lihat perform kita, penampilan kita. Kita ini hitam seperti gini, penuh dengan dosa, busuk. Kata Billy Graham, kita lebih busuk daripada yang kita sadari. Kristus membebat kita. Nah ini yang dilihat Bapak. Dia bukan lihat dosa kita, dia lihat Kristus yang sudah menggantikan kita. Disitulah kita dibenarkan, kita diselamatkan karena anugerah oleh iman. Saved by faith. By grace, through faith. Nggak ada, peran kita itu nggak ada sama sekali. Dan Kristus mati untuk semua dosa kita. Dan waktu Tuhan menyelamatkan saya dan saudara, saya tanya, apakah dia sadar bahwa kita itu makhluk berdosa? Dan dosanya begitu kotor, sadar nggak? Sadar Pak, dia bayar dengan darah yang mahal. Dan satu hari, manusia yang ditebus itu jatuh lagi. Dibuang Pak. Dilepaskan. Handphone yang saya pegang ini katanya handphone yang paling canggih di tahun ini. Dengan memori bisa sekitar 1 tera. Sehingga orang berusaha beli dengan kredit. Dan ini dianggap berharga. Mereka kalau perempuan ditaruh di dadanya pakai kalung. Yang laki-laki selalu dipegang atau dimasukkan di sakunya. Sekarang saya tanya, begitu dia jengkel sama anjing, mau gak dia lempar ini handphone ini?
Dia akan berpikir bahwa ini adalah barang yang berharga. Saudara tahu, di mata Tuhan Anda itu berharga. Dengan darah yang mahal dia tebus, dia beli kita semua dan sudah lunas dibayar. Paulus bilang gini Pak Timothy, kesusahankah? Penderitaankah? Sakit penyakitkah? Semua persoalan itu apakah bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus? Dengarkan kalimat saya. Sekali engkau dalam genggaman Tuhan, tidak akan pernah dia lepaskan dirimu. Dari mana saya tahu? Anak yang hilang itu loh. Begitu dia balik. Dia bilang apa? Ini sudah jatuh, sudah hancur, tapi sombong, ngatur bapaknya. Saya nggak pantas disebut anak bapak lagi. Jadikan saya jadi salah satu karyawan bapak. Banyak orang berpikir bahwa dia bisa memperbaiki dirinya. Tapi bapaknya gimana? Dipeluk, dicium. Para anak itu bau babi. Makan makanan babi. Kayak orang Indonesia kan. Makan makanan yang sangat harganya murah sekali. Ada satu teman saya orang Batak Bu. Begitu dia tiba di Sydney. Beberapa hari kemudian dia datang ke supermarket. Dia melihat ada kaleng gambarnya anjing. Dia bilang begini. Bah! Hebat kali negeri ini. Kupikir hanya di Indonesia saja. Ternyata di sini ada juga daging anjing dijual. Saudara tahu, itu bukan daging anjing. Itu dog food, makanan anjing. Isinya saudara tahu, itu isinya adalah jeroan. Ngerti ya? Tahu kenapa kita masih suka makan jeroan? Karena orang tua kita makan jeroan. Karena ama sama akong kita makan jeroan. Karena orang tuanya ama dan akong kita makan jeroan. Kenapa mereka makan jeroan nenek moyang kita? Karena mereka dulu orang susah. Betul ya? Belanda yang kaya-kaya itu makan daging khas dalam. Kita yang namanya inlander itu makan makanan yang murah. Isi perut binatang. Makanya diwariskan sampai sekarang. Saya suka lihat kalau makan orang. Ati Pak, satenya 2. Usus juga. Babat, bayangin. Orang percaya yang sehat, makanya kesek. Selang. Betul gak? Orang Inggris bilang apa? Itu junk food, makanan sampah. Maaf ya, saya nggak sedang nyindir, saya nyinggung aja. Jemaat baik, tapi saudara yang bilang loh. Pinter doktrin, tapi jadi orang jahat. Ya, jadi saya bilang sekarang banyak orang khotbah tentang motivasi. Saya mau selesai di sini. Tuhan itu baik buat kita. Paulus bilang begini, saya nggak bisa memahami bahasa yang lain, saya nggak bisa menyelami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih Tuhan. Kok hari ini orang selalu bicara tentang penghukuman. Bahkan dalam gereja ada berita yang mengerikan. Saudara-saudara, kalau engkau tidak bayar perpuluhan, percayalah. Tuhan akan mendatangkan belalang-belalang. Dan akan menghancurkan usahamu. Dan tidak lama kemudian ada seorang jemaat dia datang. Dia bilang gini, Pak Pendeta, saya itu baru saja beli mobil. Baru keluar dari showroom berapa hari. Tiba-tiba diserempet sama tukang ojek Pak. Dan saya lihat ternyata puji Tuhan gak ada yang pecah, cuma lecet aja. Malamnya saya coba merenungkan, bertanya-tanya pada Tuhan dengan istri saya. Kami dalam saat teduh malam, kami mengerti. Bulan ini kami lupa bayar perpuluhan Pak. Makanya mobil kami lecet Pak. Saya bilang sama orang ini, untung cuma sebulan. Kalau 6 bulan kamu gak bayar perpuluhan, tiang reklame itu akan membuat mobilmu hancur. Loh saya tanya jujur, banyak gak berita seperti itu dalam gereja? Kita
di luar banyak preman, di dalam ada preman juga. Namanya Yesus Kristus yang suka menghukum orang. Ngerti ya? Bukan tentang kabar baik. Sudah susah di luar, dalam gereja kita tidak dihibur, malah kita ditekan, diintimidasi. Di dalam gereja ternyata pendeta menjadi salah satu pegawai KPK yang melakukan OTT. Di gereja serem. Makanya orang sekarang malas ke gereja. Kenapa? Karena berita yang disampaikan bukan berita yang menyenangkan. Perhatikan lagunya. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Jadi Pak Timothy nggak perlu cari orang yang pintar bagaimana meng-create sebuah acara dalam gereja. Ice cream party, rujak party. Supaya banyak orang datang ke gereja. Dan memang datang ke gereja hanya mencari rujak dan ice cream. Begitu nggak ada acara, nggak datang lagi. Ya. Bawalah orang kepada Kristus dan biar Kristus menarik. Kalau Kristus ditinggikan, itulah berita Injil yang luar biasa. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Yuk kita nyanyi. Ibu yang mimpin pujian tadi mana? Kita berdiri bersama-sama yuk, Bapak Ibu semuanya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari bernyanyi bersama semua. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita kami menyadari Tuhan bahwa yang diperlukan oleh gerejamu pada hari ini, yang diperlukan oleh kami umat-Mu Tuhan, bukanlah motivasi, bukanlah mujizat, bukanlah kekayaan, tapi kami membutuhkan Kristus. Seperti hamba-Mu Billy Graham pernah berkata, kalau kami kehilangan segala sesuatu dalam hidup ini tapi kami masih memiliki Kristus, sebetulnya kami tidak pernah hilang apa-apa. Tetapi kalau kami memiliki segala sesuatu dalam hidup ini tapi kami tidak punya Kristus, sebetulnya kami kehilangan segala sesuatu. Biarlah kami bangga karena kami punya Kristus. Biarlah kami bangga karena kami dimiliki oleh Kristus. Dan pribadi Allah yang ketiga, Roh Kudus itu sekarang ada di dalam hidup kami. Dia tinggal di dalam hidup kami sebagai meterai. Pertanyaannya, apa kami kurang? Kami masih membutuhkan hal-hal yang dari luar sana. Biarlah kami bangga karena Tuhan tinggal dalam hidup kami. Dan Dia akan membawa kami menjadi orang-orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami berbuah. Dan firman-Mu berkata, tatkala orang melihat perbuatan baik kami, maka mereka akan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Dunia bukan melihat karunia Roh Kudus. Dunia bukan melihat gereja yang hebat, tapi dunia melihat gereja yang dipenuhi dengan perbuatan baik. Biarlah ibadah kami Tuhan yang luar biasa menghasilkan hidup kami yang berubah. Sehingga tatkala kami pulang, suami kami melihat Injil melalui hidup kami. Mereka melihat firman dalam hidup kami. Mereka bisa baca firman melalui kehidupan
istri mereka, ibu mereka, mertua mereka, menantu mereka. Terima kasih buat semuanya. Berkati kami semua. Di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Yang diberkati Tuhan dengan firman Tuhan pagi hari ini, mari angkat tangan. Haleluya. Terima kasih Bapak Andreas Sustono atas firman Tuhan yang telah ditaburkan. Kiranya firman Tuhan boleh terus menjadi kekuatan kita, boleh terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan di kotak persembahan yang ada di tengah di belakang tiang ini. Juga ada amplop-amplop yang tersedia di kursi Bapak Ibu. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami sudah menerima Tuhan berkat-berkat rohani dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, apa yang kami miliki dari sebagian apa yang kami miliki. Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus memberi dengan sukacita Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan, bukan karena kewajiban, tapi karena ini bentuk ucapan syukur kami. Bentuk Tuhan korban syukur kami Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga yang siap memberikan dengan sukacita. Katakan amin. Silakan memberi dengan sukacita. Mari kita akan mendengarkan news juga. Sunday Service 31 Agustus 2025, ibadah onsite jam 10 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreas Sustono di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Kemudian minggu depan di tempat ini Woman of Love tanggal 2 September 2025 jam 11 pagi akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna di Senayan City Residence lantai mezanin atau di tempat ini. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, yang dikasih Tuhan juga katakan amin. Pak Andreas, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang membuat kita menjadi murid Tuhan. Tuhan menyertai Bapak dan anak-anak, juga anak disembuhkan ya. Thank you Vena, buat teman-teman semua yang melayani, Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu ada